Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Dan alhamdulillah, kini kita telah memasuki bagian yang ke-83. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan telah kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan nanti seterusnya bermanfaat bagi kita semua, terutama tentunya bagi pribadi saya sendiri untuk menempa diri, karena biasanya setiap yang menyampaikan itu tentu lebih berusaha untuk berbuat seperti apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan kita janganlah termasuk orang yang hanya berkata tapi tidak melakukan, seperti burung beo misalnya, hanya pandai ngomong. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul "Setiap Makhluk Punya Kelebihan". Saudara-saudari, Bapak Ibu, kenapa hal ini yang kita angkat? Karena terus terang kita perhatikan di dalam kehidupan khalayak publik, katakanlah skop kecilnya di masyarakat pedesaan, terkadang Bapak Ibu banyak yang merasa, mohon maaf, seperti kata di bawah tempurung. Kenapa kita katakan demikian? Karena bila dia menilai orang, asalkan orang itu dianggap rendah, waduh, layas betul. Seakan-akan orang yang dinilainya itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Ini tentunya luar biasa juga ini kalau ada yang seperti ini. Ini ada cerita sedikit, Pak Bu. Orang tetangga juga sebenarnya. Adalah seorang yang dianggapnya nggak ada apa-apanya lah. Menurut dia. Jadi merantau kawan nih ke Medan. Balik ceritalah. Kebetulan dia siapa ini ada di situ. Si mulut apa ini? Mulut kotor ini. Apa katanya? Wah, bertambah sampah di kampung ini ya. Masya Allah. Sampai sejauh itu dia menilai orang ini. Bertambah sampah katanya di kampung ini. Menurut apa itu namanya? Ya apa kali hebatnya rupanya. Janganlah kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dalam maksud kita, hati-hati. Kenapa bisa timbul ungkapnya seperti itu? Karena dia menilai orang ini yang diungkap, yang dicakapnya itu nggak ada apa-apanya. Perasaan dia yang hebat. Itu kan luar biasa namanya, Bapak Ibu. Semua makhluk punya kelebihan. Maka berpikirlah kita, Bapak Ibu,
artinya lebih lebih luas, terutama dengan orang-orang yang menilai orang lain kecil semua, apalagi yang dianggapnya rendah. Ini kan itulah yang saya bilang itu mental-mental penjilat tuh Pak Bu. Kalau mental-mental penjilat ini, wah ngeri. Karena ada bahasanya penjilat, angkat telur, puak labu, panglima talam, banyak lagi itu. Itu tahu Bapak Ibu. Saya udah perhatikan betul itu. Dan alhamdulillah saya nggak boleh begitu. Alhamdulillah lepas saya kalau masalah itu. Saya perhatikan betul tuh kawan-kawan begitu. Kalau yang mental-mental penjilat seperti itu, pasti dia akan memijak, mengangkat, menjilat ke atas, memijak ke bawah. Percayalah itu Bapak Ibu. Nggak ada normal itu dia. Mengangkat orang-orang besar, menjilat, angkat telur. Kenapa dibilang angkat telur? Kalau perlu telur maaf cakap, telur itu diampunya. Begitulah, makanya istilahnya angkat telur. Nah, itu tadi. Jadi dia tetap akan menjilat ke atas dan akibatnya ke bawah memijak sampai ke dasar kalau perlu pijaknya. Kalau di atas sampai habis semua dijilatnya orang itu semua. Begitulah kira-kira. Kan sama itu Bapak Ibu. Perhatikanlah. Ini kan ada jadi tamsilan juga bagi kita ini. Beri contoh. Kalau di pantai Pak Bu, itu kan biasanya hawanya panas. Kalau sudah begitu, angin pun biasanya banyak, kencang di pantai. Begitulah itu. Kenapa? Kalau sudah panas, angin nggak ada, bukan gerah orang semua. Nah, sebaliknya, misalnya di gunung, hawanya dingin, kadang-kadang kurang angin. Ada kali angin berembus, tapi memang sudah dingin. Nah, itu tadi. Jadi semua itu ada kembalinya. Maka kembali ke tadi, yang menjilat ke atas pasti akan memijak ke bawah. Itu nggak bisa diragukan lagi tuh Bapak Ibu. Betul lah. Jadi kembali ke persoalan kita atau tema yang ingin kita bahas, setiap makhluk punya kelebihan. Maka jangan anggap remeh pada setiap makhluk apapun. Contoh, ikan punya kelebihan berenang, punya kelebihan memperjuangkan dirinya untuk tidak asin walaupun berada setiap saat di air asin. Nah, itu kalian ikan. Nah, kemudian burung keahliannya terbang. Nah, coba dibalik, coba suruh ikan terbang. Ada memang ikan indosiar namanya kan, tapi kan sejenisnya itu, gak banyak jenisnya itu. Jadi kan bukan umum dia. Itu tadi, ikan pandai berenang, burung pandai terbang. Coba dibalik, suruh burung berenang seperti ikan itu lah, menyelam segala macam, suruh ikan terbang, nggak bisa. Nah, setiap makhluk ini punya kelebihan. Begitu juga lah manusia. Jadi jangan kita anggap remeh sama orang. Ini kadang-kadang bukan apa Bapak Ibu. Mohon maaf kita ngomong. Tak sadar kita hidup di dunia ini sementara. Hati busuk, otak kotor. Mohon maaf. Itulah yang dilayarkannya. Tapi mohon maaf lah kalau ngomong begini Bapak Ibu. Tapi ini ada fakta sebenarnya. Jadi apabila kita sudah sadar bahwa setiap makhluk itu punya kelebihan, artinya janganlah satu sama lain merasa lebih hebat. Ada. Nanti terbalik. Awak yang hebat. Pikirnya orang itu gak hebat.
Dia yang merasa hebat, padahal dia nggak hebat. Nah ini bahayanya. Makanya kalau kita itu cinta kepada Rasulullah, ini agak sedikit ke agama lah kita ya. Namanya bincang-bincang nih. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tirulah sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nggak ada sama dia orang yang kecil, nggak ada Pak Bu. Percayalah Bapak Ibu. Nggak ada dia merasa ini orang rendah, nggak ada itu. Nggak ada. Itu memang sudah sudah dijaga Allah Ta'ala itu hatinya itu. Sebagai bukti. Kurang apa lagi seorang nenek riwayat itu? Seorang nenek yang setiap hari yang buta, yang kerjanya mencaci Nabi aja. Kenapa dikasihnya makan tiap hari? Nah, itu tadi. Kalau dia memang beratnya tinggi, banyak kasih makan. Campak aja mau. Itu tadi. Bahkan ada lagi menurut riwayat, sampai kalau Nabi itu ada kucingnya itu, namanya kucing sabun. Kucing Nabi itu putih. Matanya itu agak kebiru-biruan. Kalau istilah kita orang kampung, orang pesisir, namanya kucing sabun. Itu menurut riwayat, misalnya kucing itu dia tiduran lah dia di serban Nabi, digunting bikin Nabi serban itu. Sampai begitulah menggambarkan kepada kita umatnya ini. Sampai begitulah kita memperlakukan makhluk ini. Ini seperti yang kita ungkapkan tadi. Nauzubillah lah Pak Bu. Menilai orang layas, mapas, apatah lagi tidak punya uang, tidak kaya, bertambah-tambah kemapasan, kelayasan orang. Kenapa? Pendek pikirnya Bu, Pak, saudara-saudari. Yang orang-orang seperti ini pendek pikirnya, nyalinya kecil, menciut, seperti katak di bawah tempurung. Perasaan ini hilang hebatnya. Jadi orang lain gak ada hebat. Jadi mental penjilat tadi. Kalau orang-orang miskin kan dianggap orang remeh, kan dianggap rendah, pijaknya lah. Tapi kalau ada nanti yang orang besar, waduh, nauzubillah, janganlah kita seperti itu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara kalian, intinya yang ingin kita sampaikan, setiap makhluk ini punya kelebihan. Jangan ada kita menganggap remeh kepada orang, jangan. Kadang-kadang orang yang kita anggap tidak ada apa-apanya, justru itulah yang punya potensi. Iya betul Pak. Yang kita anggap kadang-kadang gak ada apa-apanya, justru itulah yang berpotensi. Ketimbang dari kita. Malu kita. Makanya Bapak Ibu, marilah bincang-bincang kita Bapak Ibu. Bincang-bincang lah namanya nih. Dalam meniti kehidupan yang bersifat sementara ini, marilah kita berpikiran yang benar, berpikiran yang tepat, bukan salah, bukan keliru. Rendahkan hati, jangan menilai orang terlalu kecil, belum tentu. Jangan dianggapnya mentang-mentang orang kecil nggak berbahaya, mentang-mentang itu tadi lah. Inilah kadang-kadang kita nih geram Bapak Ibu dengan sifat-sifat seperti ini nih, geram kita. Jadi mari kita jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan layas, jangan mapas kepada orang ataupun hewan. Tapi karena kita ini sesama manusia, terutama manusia lah dulu. Jangan kita anggap layas semua orang, jangan. Belum tentu Pak, belum tentu dia kecil.
Mungkin ada potensi-potensi yang tersembunyi dalam dirinya yang selama ini terpendam akibat tertekan terus tadi itu bisa jadi. Jadi intinya hati-hati. Jangan anggap remeh, anggap enteng, layas mapas kepada orang. Itu inti yang ingin kita sampaikan. Karena bukan apa-apa, nanti terbalik quote. Terbalik quote, malu sendiri kita. Justru orang yang kita anggap gak ada apa-apanya itulah yang lebih hebat dia dari kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, barangkali demikianlah ya. Jadi gini, mulai nomor ini kita rubah sistemnya ya dalam ini. Artinya terutama bagi bagi katakanlah pencinta atau pengikut konten ini. Jadi mulai nomor ini kita rubah, kita pisahkan antara sajak dengan bincang-bincang ini. Jadi kita bagi-bagi saja. Nanti sajak-sajak, bincang-bincang itu bincang. Jadi nggak perlu saya baca sajak sekarang lagi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat adanya, bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Itulah harapan kita. Dan secara pribadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pahala bagi saya. Juga Bapak Ibu-ibu, kalau memang artinya mau mendengarkannya, juga menjadi pahala bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.